Pelabuhan Makassar selalu hidup, bahkan sebelum matahari muncul dari balik laut. Bau solar, ikan asin, dan besi tua bercampur di udara. Di tempat inilah Arman tumbuh, anak nelayan yang sejak kecil lebih akrab dengan ombak daripada bangku sekolah. Ayahnya, Laode, adalah nelayan tradisional. Setiap subuh, perahu kayu tua mereka berangkat menantang laut. Tak ada mesin besar, tak ada jaring modern. Hanya tangan, pengalaman, dan doa. Penghasilan tak menentu, tapi kehormatan selalu dijaga. Arman kecil belajar satu hal penting dari ayahnya. Laut bisa keras, tapi manusia tak boleh lebih kejam dari laut. Namun pelabuhan tidak seindah laut lepas. Di darat, wilayah itu dikuasai oleh kelompok preman pelabuhan. Mereka mengatur bongkar muat, pungutan liar, hingga jalur distribusi ikan. Nelayan kecil seperti ayah Arman sering dipaksa membayar uang aman. Jika menolak, hasil tangkapan bisa dirusak, bahkan perahu ditahan. Arman sering melihat ayahnya pulang dengan wajah tertunduk, bukan karena kalah oleh laut, tapi oleh manusia. Suatu malam, saat hujan turun deras, Arman mendengar ayahnya bertengkar dengan seseorang di dermaga. Suara itu bukan suara nelayan. Itu suara orang yang terbiasa memerintah. Besok paginya, perahu mereka rusak. Jaring sobek, hasil tangkapan hilang. Tak ada laporan, tak ada keadilan. Sejak hari itu, Arman berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Setiap sore, setelah membantu ibunya membersihkan ikan, Arman pergi ke sudut pelabuhan yang sepi. Di sana, ia melatih tubuhnya, berenang melawan arus, mengangkat beban seadanya, dan belajar membaca gerak manusia. Bukan untuk gagah, bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan hidup. Pelabuhan Makassar punya aturan tak tertulis. Yang lemah akan diinjak, yang diam akan hilang. Dan Arman, anak nelayan yang tak diperhitungkan siapapun, mulai memahami satu hal. Jika keadilan tak datang, maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Tidak ada yang tahu saat itu, bahwa nama Arman kelak akan berbisik dari mulut ke mulut di pelabuhan. Bukan sebagai nelayan, bukan sebagai buruh, melainkan sebagai sosok yang berdiri sendirian melawan kekuasaan gelap pelabuhan. Dan semua itu, baru saja dimulai, di Pelabuhan Makassar, semua orang tahu satu hal. Bukan polisi yang paling ditakuti, tapi nama-nama tertentu. Nama-nama itu jarang disebut keras-keras. Biasanya hanya dibisikkan di warung kopi, di antara nelayan yang menunduk dan buruh yang pura-pura tidak dengar apapun. Mereka disebut Raja Dermaga, orang-orang yang menguasai area bongkar muat, parkiran truk, jalur ikan, bahkan kapal yang boleh sandar. Jumlah mereka banyak, tapi kekuasaan mereka terbagi dalam wilayah. Arman mulai mengenali pola itu sejak sering mengantar ikan ke gudang. Ia memperhatikan siapa yang datang, siapa yang memberi salam, siapa yang ditakuti. Ia mencatat semuanya di kepalanya, tanpa buku, tanpa kamera. Ada yang berkuasa dengan teriakan. Ada yang cukup berdiri diam, tapi semua orang langsung minggir. Suatu sore, Arman melihat seorang buruh pelabuhan dipukul, bukan karena mencuri, tapi karena terlambat setor uang harian. Tak ada yang menolong. Semua pura-pura sibuk. Arman juga diam. Bukan karena takut semata, tapi karena ia tahu, satu langkah ceroboh bisa membuat keluarganya lenyap dari pelabuhan. Malam itu, ayahnya berkata pelan, "Jangan ikut campur urusan dermaga." Ibunya menambahkan, "Kita ini orang kecil." Arman mengangguk, tapi di dalam kepalanya, kata-kata itu terus berputar. Beberapa hari kemudian, ayahnya dipanggil ke sebuah pos kecil di dekat kontainer tua. Di dalamnya ada 3 orang. Mereka tak berteriak, tak mengancam. Mereka hanya memberi pilihan, bayar lebih, atau jangan melaut lewat jalur itu lagi. Artinya jelas, mati perlahan. Sejak saat itu, Arman mulai bekerja sebagai kuli angkut di malam hari. Upah kecil, tapi cukup untuk membuatnya bebas bergerak. Di malam hari, pelabuhan menunjukkan wajah aslinya. Transaksi gelap, pergantian kekuasaan kecil, dan konflik diam-diam terjadi tanpa saksi.
Arman belajar satu hal penting. Para raja preman itu tidak kebal, mereka hanya jarang dilawan. Ia juga menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Mereka tidak saling percaya. Wilayah mereka terpisah. Ambisi mereka saling bertabrakan. Yang menjaga mereka bukan persatuan, tapi rasa takut bersama. Dan di celah itulah, sesuatu bisa tumbuh. Arman belum punya rencana, belum punya keberanian, belum punya apa-apa, tapi ia sudah punya pengetahuan. Dan di pelabuhan, pengetahuan sering lebih berbahaya daripada otot. Di kejauhan, suara kapal klotok memecah malam. Arman berdiri di tepi dermaga, menatap air hitam yang memantulkan lampu pelabuhan. Ia tahu, suatu hari, salah satu dari dua hal akan terjadi. Keluarganya hancur pelan-pelan, atau seseorang harus mengganggu keseimbangan kotor ini. Dan perlahan, tanpa disadari siapapun, anak nelayan itu mulai masuk ke dalam permainan yang tidak pernah ia pilih. Pelabuhan tidak pernah benar-benar tidur. Tapi ada jam-jam tertentu ketika aturan berubah, saat lampu redup, pengawasan longgar, dan urusan diselesaikan tanpa banyak saksi. Malam itu, Arman sedang membantu memindahkan peti ikan di sisi timur dermaga. Angin laut kencang, suara ombak memantul di antara badan kapal. Ia sudah hampir selesai bekerja ketika mendengar keributan dari arah gudang es tua. Bukan teriakan keras. Lebih seperti suara orang yang berusaha menahan sakit. Arman ragu. Setiap orang pelabuhan tahu, mendekat berarti masalah. Tapi kakinya tetap melangkah pelan, bersembunyi di balik tumpukan jaring. Di sana ia melihat seorang remaja, lebih muda darinya, terpojok. Anak buruh baru. Arman pernah melihatnya beberapa kali, masih kikuk, masih sopan. Di depannya berdiri dua orang suruhan preman wilayah itu. Mereka menuduh anak itu mengurangi setoran. Padahal Arman tahu, upah anak itu saja nyaris cukup untuk makan. Salah satu dari mereka mendorong keras. Anak itu jatuh. Tak ada senjata terlihat, tapi ancamannya jelas. Bukan pertama kalinya kejadian seperti itu berakhir buruk. Di titik itulah, Arman sadar. Jika ia diam lagi, maka ia akan selamanya diam. Ia melangkah keluar. Tidak berteriak, tidak menantang. Ia hanya berdiri di antara mereka. Kita kerja sama di sini, katanya singkat. Kalau ada salah hitung, bisa dibicarakan. Salah satu preman tertawa kecil. Yang lain mendekat, mencoba menekan dengan tubuh. Tapi Arman tidak mundur. Laut telah mengajarinya soal keseimbangan. Bertahun-tahun melawan ombak membuatnya tahu kapan harus bertahan, kapan harus bergerak. Keributan itu singkat, tidak ada pahlawan, tidak ada sorak, hanya kekacauan kecil yang membuat dua preman itu memilih pergi, bukan karena kalah telak, tapi karena merasa urusan itu tidak sebanding dengan risikonya malam itu. Anak buruh itu lari, Arman tertinggal sendirian. Ia tahu satu hal pasti, wajahnya sudah dilihat. Keesokan harinya, suasana pelabuhan terasa berbeda. Beberapa orang memandang Arman lebih lama dari biasanya. Ada yang pura-pura tidak kenal. Ada yang memberi isyarat kecil, nyaris tak terlihat, sejenis peringatan. Sore itu, seorang buruh tua mendekatinya di warung kopi. Kalau kau mau hidup lama di sini, katanya pelan. Jangan ulangi hal semalam. Arman hanya mengangguk, tapi di dalam dirinya, sesuatu telah bergeser. Garis yang selama ini tidak pernah dilewati, kini sudah terlampaui. Dan di pelabuhan, itu berarti satu hal, nama seseorang mulai dicatat, entah sebagai ancaman kecil, atau masalah yang harus diselesaikan. Di pos-pos dermaga, kabar beredar cepat. Ada anak nelayan yang berani ikut campur. Belum berbahaya, tapi berani. Dan keberanian, di wilayah yang dikuasai rasa takut, adalah bibit masalah. Arman pulang malam itu dengan langkah berat. Ia menatap perahu ayahnya yang terikat di dermaga. Laut tetap tenang, tapi darat mulai bergolak. Ia belum tahu siapa yang akan datang. Ia belum tahu kapan. Yang ia tahu hanya satu. Setelah malam itu, pelabuhan tidak lagi melihatnya sebagai anak nelayan biasa. Dan permainan yang sebenarnya
Baru saja dibuka, reaksi datang lebih cepat dari yang Arman kira. Pagi itu, ayahnya pulang lebih awal. Bukan karena cuaca buruk, tapi karena jalur melaut mereka ditutup sementara. Tak ada surat, tak ada penjelasan. Hanya isyarat dari orang pelabuhan agar mereka menyingkir. Di dermaga, Arman melihat pos kecil yang biasanya ramai kini sunyi, tanda wilayah sedang dibersihkan. Beberapa buruh menolak bekerja dekat dengannya. Bukan benci, takut. Sore harinya, sebuah pesan disampaikan lewat orang ketiga. Anak itu terlalu banyak bergerak. Tidak ada ancaman langsung. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Arman paham, ini bukan serangan, tapi peringatan. Para penguasa dermaga sedang menguji apakah ia akan mundur atau tetap berdiri. Malam itu, Arman menatap pelabuhan dari jauh. Ia tahu satu hal, jika ia berhenti sekarang, semuanya akan kembali seperti semula. Jika tidak, tekanannya akan naik. Dan Arman memilih diam, bukan karena menyerah, melainkan karena sedang bersiap, hari-hari berlalu tanpa kejadian besar. Justru itu yang membuat suasana makin tegang. Arman tetap bekerja, tetap mengangkat ikan, tetap membantu ibunya, tetap melintas di dermaga seperti biasa. Ia tidak mencari masalah, tapi juga tidak menghindar. Sikap itu membuat banyak orang bingung. Para penguasa pelabuhan terbiasa dengan dua jenis orang, yang tunduk dan yang melawan terang-terangan. Arman bukan keduanya. Di balik layar, beberapa wilayah mulai saling bertanya. Siapa anak ini? Untuk siapa dia bergerak? Apakah dia hanya berani sekali, atau sedang dipakai pihak lain? Kecurigaan mulai tumbuh, dan di pelabuhan, kecurigaan adalah racun. Suatu malam, Arman sadar ada yang mengikutinya dari kejauhan. Tidak dekat, tidak menyerang, hanya memastikan ia merasa diawasi. Ia membiarkan, karena Arman paham satu hal penting. Selama mereka hanya mengamati, berarti mereka belum sepakat. Dan selama para raja dermaga belum sepakat, celah itu masih ada. Arman pulang dengan tenang, tapi di kepalanya, ia mulai menyusun langkah, bukan untuk menyerang, melainkan untuk membuat mereka saling salah menilai. Permainan belum keras, namun arahnya sudah jelas, dan diam Arman perlahan berubah menjadi ancaman bagi mereka yang terbiasa berkuasa. Di sisi barat dermaga, satu wilayah kehilangan jatah bongkar muat. Di sisi timur, setoran justru naik. Tak ada yang tahu penyebab pastinya, tapi satu nama mulai disebut-sebut, bukan sebagai pelaku, melainkan sebagai titik awal masalah. Arman. Bukan karena ia berbuat sesuatu, tapi karena keberadaannya membuat orang saling curiga. Beberapa raja dermaga mulai menduga ada permainan tersembunyi. Ada yang merasa dijebak, ada yang merasa dikhianati. Untuk pertama kalinya, mereka saling mengawasi. Arman merasakan perubahan itu. Tekanan pada keluarganya sedikit mengendur, seolah perhatian para penguasa terbagi. Ia tahu ini bukan kemenangan, hanya jeda. Di pelabuhan, jeda sering lebih berbahaya daripada bentrokan. Arman berdiri di antara kapal-kapal malam itu, mendengar bisik-bisik yang tidak lagi satu arah. Ia paham, ketika para penguasa mulai saling ragu, kekuasaan mereka melemah. Dan tanpa mengangkat tangan, tanpa meneriakkan perlawanan, anak nelayan itu telah melakukan sesuatu yang jarang terjadi di pelabuhan Makassar. Membuat para raja dermaga tidak lagi berdiri di sisi yang sama, bukan karena diserang, tapi karena ditinggalkan. Beberapa buruh pindah jalur, truk-truk memilih antre di tempat lain. Setoran terlambat, lalu berkurang. Sang penguasa wilayah itu mulai kehilangan pegangan. Ia marah, tapi kemarahannya salah sasaran. Orang-orangnya sendiri mulai ragu. Mereka mendengar kabar bahwa wilayah lain siap membersihkan jika ada celah. Tidak ada yang mau menjadi korban pertama. Nama Arman kembali disebut bukan sebagai musuh, tapi sebagai pertanda. Seolah sejak anak nelayan itu muncul, keseimbangan lama tidak lagi bekerja. Suatu malam, pos kecil wilayah utara kosong lebih cepat dari biasanya. Lampu dipadamkan,
Penjagaan longgar, bukan tanda damai, tanda mundur. Arman melihatnya dari jauh. Ia tidak mendekat, tidak perlu. Karena di pelabuhan, saat satu penguasa mulai goyah, yang lain tidak menolong. Mereka menunggu jatuhnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, satu Raja Dermaga tidak lagi ditakuti. Kejatuhan wilayah utara tidak diumumkan. Tidak ada keributan. Tidak ada penangkapan terbuka. Hanya perubahan sunyi yang terasa oleh semua orang pelabuhan. Beberapa orang kepercayaannya menghilang satu persatu. Ada yang pindah kerja. Ada yang diamankan pihak lain. Sang penguasa sendiri jarang terlihat. Ketika muncul, ia tak lagi memberi perintah, hanya lewat, cepat, tanpa menatap siapapun. Arman menyaksikan semua itu dari jarak aman. Ia tidak pernah mengklaim apapun. Justru itulah yang membuat banyak orang gelisah. Tidak ada bukti untuk menuduhnya, tapi terlalu banyak kejadian yang berawal setelah namanya muncul. Wilayah lain mulai berhitung ulang. Menekan sekarang terlalu berisiko. Menyentuh Arman bisa memancing reaksi berantai. Di antara para buruh, suasana berubah. Orang mulai berani bicara pelan. Tidak melawan, tapi tidak lagi sepenuhnya tunduk. Itu hal kecil, namun berbahaya bagi kekuasaan lama. Arman tahu, satu jatuh bukan akhir. Tapi ini bukti bahwa para raja dermaga tidak abadi. Dan ketika ketakutan berpindah tangan, kekuasaan ikut bergeser. Pelabuhan Makassar belum bersih. Namun untuk pertama kalinya, retakannya terlihat jelas. Jatuhnya satu wilayah membuat yang lain panik. Beberapa raja dermaga mulai bergerak lebih keras, bukan menyerang langsung, tapi memperketat aturan. Setoran dinaikkan, jam kerja dipersempit. Tujuannya satu, mengembalikan rasa takut yang mulai luntur. Tapi cara itu justru memakan diri sendiri. Buruh mengeluh, nelayan kecil memilih jalur lain. Aktivitas melambat, pelabuhan tetap ramai, tapi alurnya tidak lagi sepenuhnya di tangan mereka. Nama Arman kembali muncul dalam percakapan tertutup. Ada yang ingin menekannya, ada yang melarang. Tidak ada kesepakatan. Dan di antara para penguasa, ketidaksepakatan adalah kelemahan. Arman merasakan hawa berubah. Tatapan jadi lebih tajam. Bisikan lebih cepat berhenti saat ia lewat. Namun tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Ia paham sekarang. Mereka tidak takut padanya sebagai orang. Mereka takut pada apa yang bisa terjadi setelah menyentuhnya. Dan di pelabuhan Makassar, ketika para penguasa mulai ragu untuk bertindak, itu tanda bahwa kendali mereka sudah tidak utuh lagi. Permainan makin sempit. Kesalahan kecil berikutnya bisa menjatuhkan lebih dari satu wilayah. Tekanan kini datang dari semua arah, tapi tidak pernah langsung. Perahu ayah Arman kembali dipersulit. Izin sandar diperlambat. Muatan dicek berulang kali. Semua dibuat melelahkan, bukan mematikan, cara lama untuk mematahkan mental. Namun yang berubah justru sebaliknya. Beberapa nelayan lain ikut terdampak. Mereka mulai sadar bahwa masalah ini bukan soal satu keluarga. Ini soal sistem yang mulai goyah dan mencoba bertahan dengan cara kasar. Di antara para raja dermaga, nada bicara berubah. Bukan lagi soal menguasai wilayah, tapi soal siapa yang akan disalahkan jika keadaan makin kacau. Arman tetap diam, tetap hadir, tidak melawan, tidak menghilang. Dan sikap itu membuat tekanan terakhir kehilangan arah. Karena tidak ada reaksi besar, tidak ada alasan untuk eskalasi. Para penguasa terjebak di langkah mereka sendiri. Pelabuhan masih keras, namun untuk pertama kalinya, tekanan tidak lagi hanya turun ke bawah. Ia mulai berbalik ke atas. Setelah tekanan terakhir gagal, pelabuhan mulai terlihat berbeda. Wilayah yang dulu solid kini saling curiga. Setoran terlambat, buruh pindah jalur, penguasa yang biasanya tegas kini ragu. Semua gerakannya terukur, takut salah langkah. Arman tetap di tengah-tengah, diam tapi terlihat. Tidak ada yang bisa menuduhnya melakukan apapun. Namun kehadirannya sudah cukup membuat para raja dermaga mempertanyakan satu sama lain. Untuk pertama kalinya, keseimbangan lama mulai goyah. Malam itu,
Arman menatap lampu-lampu dermaga yang memantul di air. Ia tahu satu hal, bukan dirinya yang langsung mengubah kekuasaan, tapi keberaniannya membuat yang lama mulai memakan diri sendiri. Pelabuhan Makassar masih kacau, tapi arah perubahan sudah terlihat jelas. Satu persatu, para penguasa dermaga mulai kehilangan kontrol. Wilayah timur kini berantakan karena buruh dan nelayan menolak ikut campur. Wilayah selatan harus mundur karena kesepakatan internal pecah. Bahkan yang dulu paling ditakuti, mulai terlihat ragu saat muncul di dermaga. Arman tetap diam, hanya mengamati. Ia tidak menyerang, tapi setiap gerakan mereka terasa salah. Ketika satu raja jatuh, yang lain takut mengikuti jejaknya, tidak ada yang ingin menjadi korban pertama. Pelabuhan mulai mendengar bisik-bisik baru, nama Arman muncul lagi. Kali ini bukan sebagai anak nelayan, tapi sebagai titik awal runtuhnya kekuasaan gelap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, beberapa raja dermaga mulai saling curiga satu sama lain, bukan pada nelayan kecil atau buruh. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak sekuat yang mereka kira. Pelabuhan Makassar kini seperti medan yang diam tapi siap meledak. Aroma laut bercampur dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Para raja preman yang tersisa mulai panik, karena satu persatu wilayah yang dulu mereka kuasai kini kehilangan kendali, tidak karena perlawanan terbuka, tapi karena ketidakpercayaan internal. Arman sudah lama tidak lagi ikut campur secara langsung. Ia tetap muncul di dermaga, membawa ikan, mengangkat beban, dan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Namun keberadaannya seperti bayangan yang selalu mengintai, tidak terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat siapapun yang terbiasa berkuasa merasa waspada. Suatu malam, di warung kopi kecil di dekat gudang tua, beberapa raja preman berkumpul diam-diam. Mereka berbicara pelan, mengamati sekeliling, mencoba mencari kesalahan Arman. Namun setiap ide yang muncul selalu berhenti di tengah, karena mereka sendiri tidak lagi yakin siapa yang bisa dipercaya. Sementara itu, para buruh dan nelayan mulai berani mengambil sedikit ruang, mengatur bongkar muat mereka sendiri, menegosiasikan setoran, dan menolak campur tangan yang dulu dianggap normal. Perubahan ini kecil, tapi berarti. Kekuasaan yang dulu tampak tak tergoyahkan kini mulai retak dari dalam. Arman sendiri tidak merasa sebagai pahlawan. Ia hanya melakukan hal yang ia anggap wajar, berdiri, tidak takut, dan menolak tunduk pada ketidakadilan. Tetapi tindakan sederhana ini telah menjadi katalisator perubahan besar. Bahkan para raja preman yang tersisa mulai menyadari bahwa hanya mereka yang saling curiga satu sama lain yang kini menghadapi kehancuran. Malam itu, Arman menatap pelabuhan dari ujung dermaga, lampu kapal memantul di permukaan air. Ia tahu fase terakhir sudah dekat. Tidak ada pertempuran besar, tidak ada senjata yang diperlukan. Yang tersisa hanyalah waktu dan kesalahan para penguasa yang terperangkap dalam ambisi mereka sendiri. Pelabuhan Makassar tidak lagi sama. Anak nelayan yang dulu dianggap lemah kini menjadi bayangan yang menentukan keseimbangan. Dan satu hal jelas, perubahan yang ia mulai tidak bisa dihentikan, karena ketakutan dan ketidakpercayaan telah bekerja lebih kuat daripada tangan siapapun. Pelabuhan Makassar tidak pernah sama lagi setelah malam-malam itu. Satu persatu raja preman yang tersisa mulai kehilangan kendali. Bukan karena ada perkelahian besar, bukan karena serangan terbuka, tetapi karena ketidakpercayaan dan kekhawatiran internal yang merobek struktur kekuasaan mereka dari dalam. Arman, anak nelayan yang dulu tak dianggap siapapun, tetap hadir. Ia tidak menuntut balas, tidak mencari kekuasaan, dan tidak membuat aturan baru. Ia hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan, berdiri teguh, membantu keluarganya, bekerja di dermaga, dan menolak tunduk pada ketidakadilan. Sikapnya yang sederhana itu, diam, konsisten, tanpa pamer, telah mengubah cara orang-orang memandang kekuatan. Buruh dan nelayan kecil mulai berbicara lebih lantang, mengatur bongkar muat sendiri, menolak pungutan yang dulu dianggap tak bisa ditolak. Mereka belajar satu hal, kekuatan tidak selalu ada pada yang terbesar, tapi pada yang berani tetap berdiri ketika orang lain takut.
Arman sendiri tidak ingin disebut pahlawan. Bahkan ia sering tersenyum tipis ketika beberapa nelayan yang dulu takut padanya mulai meminta saran atau menatapnya dengan rasa hormat. Baginya, yang penting adalah keluarganya aman, dan pelabuhan tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh ketakutan. Namun, keberaniannya meninggalkan jejak. Dari mulut ke mulut, cerita tentang anak nelayan yang sendirian melawan 17 raja preman pelabuhan mulai terdengar, sebuah legenda yang tidak penuh kekerasan, tapi penuh keteguhan dan strategi diam-diam. Anak-anak baru di pelabuhan belajar tentangnya. Para penguasa yang tersisa mulai berhati-hati. Dan pelabuhan, meski masih keras dan penuh intrik, kini punya batas-batas yang jelas bagi mereka yang dulu merasa tak terkalahkan. Di sore yang tenang, Arman berdiri di tepi dermaga, menatap laut yang tak pernah berubah. Ombak terus memukul perahu-perahu kayu, dan bau asin laut memenuhi udara. Ia tahu, pelabuhan selalu akan punya raja baru, konflik baru, dan aturan baru. Tapi satu hal tidak akan berubah, keberanian untuk tetap berdiri sendirian bisa mengubah keseimbangan yang paling tak tergoyahkan sekalipun. Dan begitu legenda itu lahir, nama Arman tetap dikenang bukan karena kekerasannya, melainkan karena keteguhannya, anak nelayan yang dengan tenang membuat para penguasa pelabuhan saling ragu, dan pada akhirnya, membuat keadilan kecil tetap hidup di dermaga Makassar. Pelabuhan tetap hidup, namun kini, keberanian seorang anak nelayan telah meninggalkan tanda yang tak bisa dihapus.